Hai, kali ini materi terakhir dengan topik user manager. Jadi di sini kalau saya login, nama ini dan fotonya itu masih menggunakan tulisan default ya, bawaan template. Seharusnya ini namanya berdasarkan nama user yang telah login. Jadi kita harus bisa mengambil data user berdasarkan user yang telah login. Kalian ke app, views, kemudian layout, pilih index. Untuk pengambilan datanya, kita akan buat dengan menggunakan helper. Jadi ini kita buat saja sebuah function baru, yaitu get user. Sekarang kalian buat di helper, ini bisa di copy ya, paste, saya close sidebarnya, Ctrl B. Ini kita samakan yang tadi kita buat, yaitu adalah get user. Kemudian untuk akses, karena kita akan mengambil data user, ini kalian blok ya, satu kali, jangan sampai kena di atas. Ini jadi tabel user. Kemudian kita akan join dengan tabel profil, ini kalian blok, jangan sampai terblok juga yang di atas. Kita join dengan tabel profil. Kemudian urutan tidak dibutuhkan, dan pengambilan datanya itu berdasarkan ID user. Dan karena datanya hanya satu yang diambil, ini berarti adalah get row array. Kemudian save. Kita kembali ke index. Ini kita coba lihat datanya. Kita panggil dd ya, vardam dan dai. Dari data user, ini kalau kita refresh, ya datanya sudah berhasil diambil ya. Ini sudah bisa dihapus kembali. Sekarang tinggal kita cetak datanya. Kita scroll ke bawah. Ini yang pertama, ini adalah fotonya. Ini bisa dihapus ya. Kalian buka PHP Echo. Ini kalau tidak muncul, kalian tekan Ctrl spasi, kemudian tab. Jadi kita buat sebuah operator ternary. Kita periksa apakah fotonya ada atau tidak. Ini saya ALTZ supaya tulisannya turun ke bawah ya, ALTZ. Kalau fotonya ada, cetak fotonya. Tapi kalau fotonya tidak ada, kita cetak foto default ya. Ini saya lupa nama foto default. Ini ya, no profile titik png. Save. Ini kalau saya refresh, ya ini fotonya sudah berganti. Ini fotonya kurang bagus karena fotonya landscape, seharusnya fotonya portrait ya. Kemudian namanya juga kita ganti berdasarkan nama user. Kita buka PHP Echo, tab, ini nama. Kemudian ini juga nama. Kalau ini adalah profil. Kemudian save. Refresh. Ya, ini nama user sudah berganti, profilnya juga sudah berganti. Ini kita ganti dulu fotonya ya, supaya lebih bagus. Super admin. Ya ini karena fotonya landscape ya. Kita ganti dengan foto yang portrait. Nah ini saja ya. Save. Ya ini fotonya langsung berubah, dan ini fotonya lebih bagus. Ini kalau saya logout, kemudian saya login sebagai admin. Nah ini kalau admin, karena dia tidak upload foto, makanya fotonya menggunakan foto default. Tapi sekarang kalau admin, kalau super admin ya, dia bisa dengan mudah mengganti profilnya dan passwordnya, karena dia bisa mengakses menu user. Tapi kalau admin dia tidak bisa mengakses menu user. Oleh karena itu kita harus buat menu untuk admin, mengubah data profilnya dan mengubah
passwordnya. Jadi kita akan mengaktif menu drop down ini ya. Kalian kembali ke ini app helper, kita bisa close dulu ya. Ini kalian scroll lagi ke bawah ya, ini my profile, karena semua user itu bisa akses dashboard ya. Jadi kita arahkan saja ke dashboard, kemudian ini profil, berikutnya change profil, kita arahkan ke change profil, yang terakhir ini change password, ini juga kita arahkan ke change password, kemudian di save. Ini sudah bisa di close ya. Kemudian Ctrl B, buka kembali sidebarnya. Sekarang ini kalau saya refresh ya aplikasinya, saya klik my profile, ini belum ada karena metode profil belum dibuat. Kalian ke controller dashboard ya, kalian akan buat metode profil. Dan karena metode profil ini kita akan membutuhkan modal user, kalian ke controller user, ini kita copy ya. Untuk user ini kalian save supaya si file ini tidak terclose ya. Kalian kembali ke dashboard paling atas, save, jangan lupa juga ambil protect tag-nya, dan yang terakhir ambil juga ini ya, construct, save. Ini profil tidak dibutuhkan, bisa dihapus. Sekarang kita buat metode profil. Metode profil ini judulnya my profile, save. Kemudian untuk my profile kalian harus mengambil data profil ya. Coba kita kembali ke controller user, scroll ya ini ya, bukan ya, kita cari di edit. Nah ini kalian copy, kalian paste di sini, tapi ini ID user, karena ID nya bukan dikirim dari parameter, ID itu didapat dari session ya, session ID underscore user, save. Sekarang kalian buat profil di folder dashboard, di file profil.php. Kemudian untuk tampilannya kalian copy dari layout blank, paste dan save. Ini kalau di refresh sudah tampilannya ya. Kemudian untuk profil user ini supaya lebih mempercepat, kita copy dari user index, ini sudah pernah juga dibuat ya, ini ya di sini detail, ini bisa di minimize ya dari row. Jadi yang kita ambil itu adalah isi dari modal body, kalian copy dan jangan lupa di close ya karena sudah tidak dibutuhkan. Kemudian paste, save. Kemudian untuk image, panggil dulu folder assets /ing/ ini juga sudah pernah kita buat ya, yang tadi pakai operator ternary. Jika ada data user, data fotonya ya, cetak data fotonya. Selain daripada itu, cetak no profile.png, save. Kalau saya refresh ya, ini sudah ada foto profilnya. Kemudian ini kita cetak username-nya, php echo tab, ini username. Kemudian profil, berikutnya adalah nama, kemudian telepon.
dan bisa di save. Tapi untuk aktif ya, karena kalau dia berhasil login sudah pasti dia aktifnya itu adalah yes, makanya ini tidak dibutuhkan, jadi kita delete. Refresh, dan ini datanya sudah berhasil dicetak ya. Ini nama, telepon, profil, nama, telepon. Oh, ini karena kayaknya datanya seperti itu ya. Oh ya, ini nama di awal, telepon juga di awal ya, bukan salah cetak ya. Kemudian di sini sebaiknya kita buat 2 buah tombol supaya si user tidak perlu lagi mengarahkan mouse ke sini pada saat dia di halaman ini. Tombol untuk change profil dan change password. Jadi di tutupnya table, kalian enter, buka div baru, kemudian buat sebuah link untuk menuju ke halaman change profil. Hrefnya akan sama seperti tadi ya, di menu drop down dashboard / change profile. Change profile, kemudian jangan lupa kelasnya bootstrap ya, btn primary. Save, kita refresh. Ya, ini sudah ada change profile. Ini kita copy saja, alt shift bawa. Ini change password juga ya, password. Ini supaya beda fontnya, kalian pakai beda backgroundnya ya. Such as refresh. Ini kalau saya klik, dia akan mengarahkan ke metode change profile. Ini sudah betul, ini sudah bisa di close. Ini kalian copy, alt shift bawa. Kalian ganti nama metodenya, yaitu adalah change profile. Nama filenya juga change profile, judulnya change profile. Ini tetap ya dibutuhkan, tapi karena ini ada formnya, kita butuh validasi. Kalian kan ke user, ya kalian copy-nya, validation, dan paste, save. Sekarang kalian buat change profile di dashboard. Ini file change profile .php. Copy dari layout blank, save dan refresh. Ini sudah ada change profile, dan ini juga sudah pernah kita buat pada menu user ya. Jadi kalian bisa copy, cari user, edit. Ini ya, ini dari sini, dari formnya. Ini kalian close, minimize ya, copy. Ini bisa di close ya, edit. Kalian paste di dalam konten, close sidebar, Ctrl B, kemudian alt Z dan save. Ini kalau di refresh, oh ini errornya. Ini kita hapus dulu beberapa yang tidak kita butuhkan. Ini parameternya tidak dikirim, tapi diambil berdasarkan session, karena ada 2 buah update password dan update profil. Kita namakan update profil. Ini nama masih dibutuhkan, telepon. Kalau profil itu admin tidak boleh mengubah-ubah profilnya ya. Kemudian aktifnya juga tidak boleh dirubah-rubah. Yang bisa merubah hanya super admin. Save, kemudian kita refresh. Ya, ini tampilannya kurang bagus, ini bisa kita perbaiki ya. Oh, ini bukan user ya, arahkan actionnya ke dashboard. Save. Ini bisa kita perbaiki. Untuk ketiga ini kalian bungkus dengan kelas call strap md strap 8. Tutup divnya, ini kalian cut ya, pindahkan ke bawah. Kemudian karena dia sudah di dalam call,
Ini kalau MD6 ya, ini kalian blok, kita ganti jadi MB3, save. Kemudian untuk foto ini kita gunakan, ini 8 ya, berarti ini 4, save. Kemudian back, kembalikan ke dashboard, save, refresh. Ya, ini nama, telepon, dan username. Ini kalau saya back, dia kembali ke halaman dashboard. Kalau saya mau ganti profilnya sudah terisi. Sekarang kita buat metode update profil ya. Kalian kembali ke dashboard. Ini sudah betul ya. Kalian kembali ke dashboard. Ini juga sudah pernah kita buat, tapi untuk super admin ya. Jadi kalian copy ini ya, update pada controller user dashboard. Ini kalian copy ke bawah, kita edit dari atas ya. Ini bukan update tapi update profil. Kemudian ID user ini di cut ya. ID user ini di cut. ID user itu didapat dari session ID underscore user, save. Kemudian ID profil ini tidak dibutuhkan, aktif juga tidak dibutuhkan, karena ini hanya super admin yang bisa merubah. Ini tetap. Ini kalau salah kalian arahkan ke sini ya, dashboard, change profile. Dan parameternya tidak kita butuhkan, bisa di delete. Kemudian ID profil juga dihapus, aktif juga dihapus. Kalau berhasil kita arahkan saja ke dashboard dan save. Kita lakukan uji coba. Kalau saya ganti namanya ya. Kemudian teleponnya juga saya rubah. Ini saya save. Ya, ini ya, namanya sudah berubah dan teleponnya juga sudah berubah. Ini kalau kita coba ganti foto ya, kita upload sebuah foto baru, save. Ya, foto di sini juga langsung otomatis berubah ya. Berikutnya ini kalau kita ganti password ya, ini ini salah linknya ya. Coba kita kembali ke layout, index, Ctrl B, ALTZ. Ini bukan password tapi change password. Ini supaya sama yang di sini ya, kayak ini. Ini saya back, change password, back lagi, supaya dia sama dengan tombol yang ada di sini. Sekarang kita buat ini ya, change password. Ini bisa di close, ini juga, dan ini juga. Ini kita minimize ya. Untuk change password kalian bisa copy dari change profil, kita paste di bawah. Ini kita ganti datanya jadi change, kalian blok ya 3 kali, 1, 2, 3, jangan kena di atas ya. Kita rubah jadi change password, save. Kalau change password tidak butuh ambil data user, jadi ini bisa di delete, save. Kemudian kalian copy change password, kita bisa ganti dari change profil ya. Kalian bisa file, kemudian save as, rubah jadi change password, kemudian di save. Ini kalian scroll ke atas, ini bukan, ini Ctrl B dulu ya, close sidebar, ALTZ. Ini adalah update password, save.
Ini kita cuma butuh satu formnya ya, jadi kalian cut saja yang ini satu, kita paste di bawahnya form. Kemudian ini bisa di delete ya, jadi hanya ada satu buah form dan tombol back. Kemudian di sini kita butuh namanya password lama, jadi untuk namanya kalian blok ya, karena kita harus periksa apakah password lamanya betul atau tidak. Kecuali super admin ya, super admin kalau ganti password dia tidak butuh memasukkan password lama. Ini kalau saya save, refresh, old password, change password dashboard validation. Oh, ini value-nya salah ya, seharusnya tidak ada value di sini. Ini bisa kalian delete ya, kemudian di save, refresh ya. Ini juga harus, coba saya lihat dulu ya, contekan di user, kemudian create control B alt z, mana user passwordnya dan ya, ini harus ada min length 8, jadi kalian tambahkan sini min length 8, kemudian tambahkan juga ini ya, minimal karakter 8, paste. Sekarang kita copy alt sih bawa, ini untuk password ya. Setelah dia berhasil memasukkan password lama, kita akan suruh dia memasukkan password baru. Ini kalian blok sampai di bawah ya, password. Ini save. Oh, ini tipenya ya, saya lupa ini tipenya password, ini juga tipenya password. Ini bukan all password tapi new password. Kemudian save. Kemudian yang satu kali lagi yaitu adalah password confirm ya. Ini kalian blok lagi passwordnya, ini salah ketik ya, ini seharusnya double S password. Ini saya delete dulu. Ini kita blok kembali, ini password, save, kita copy kembali alt sih bawa. Ini kalian blok lagi sampai di bawah, ini kita namakan saja pass confirm, kemudian save. Ini jangan lupa ya tipenya kalian ganti jadi password. Kemudian untuk tulisannya, labelnya ya, confirm password dan save. Di press ya, ini ya, jadi user harus memasukkan password lama, kemudian password baru dan konfirmasi password. Kemudian metodenya update password. Ini juga sudah pernah kita buat di admin ya, di super admin. Jadi kalian cari sini ya, ini password. Ini kalian copy kembali ke dashboard. Ini user sudah tidak dibutuhkan, bisa di delete. Dan kita paste di sini. Dan kita edit dari atas. Ini adalah update password. Kemudian ada user, ini bukan didapat dari parameter, tapi didapat dari sessionnya. Ini password confirm. Oh, ini tadi namanya adalah pass confirm ya. Jadi kita ganti di sini. Ini kalian blok ya. Kita rubah jadi pass confirm. Save. Ini kalau gagal, jangan lupa kembalikan ke sini ya.
kembalikan ke halaman tadi, save. Kemudian ini ya, ID user didapat tuh dari session. Dan kita harus bisa mengambil data user ya. Nah ini bisa kalian copy, karena kita mau cocokkan apakah password lama yang diinput itu sama dengan password yang ada di dalam database. Kemudian kita tampung dulu nilai password lama. This request old password. Sekarang kita periksa ya. Untuk pemeriksaannya itu sama seperti form login. Kita cek apakah password lama itu dia sama dengan password yang ada di dalam database. Kalau betul, baru datanya kita rubah ya. Tapi kalau passwordnya tidak sama, bisa di copy dulu. Ini ganti di flash datanya adalah error. Kemudian ini adalah password lama salah. Save, ini arahkan ke dashboard change password. Tapi kalau betul, arahkan kembali ke dashboard. Ini ID user, password. Nah, sekarang kita lakukan pengujian. Nah, kita kembali ke aplikasinya. Ini tadi passwordnya adalah admin 123 ya. Ini coba saya tes logcode ya. Admin 123 45678. Ini saya coba lihat dulu kenapa bisa error. Oh, ini tadi ada kesalahannya. Ini di update profil. Oh, ini ya. Ini seharusnya tidak kita update passwordnya ya. Ini seharusnya dihapus dan di save. Makanya sekarang kalau tadi saya update dari dashboard, itu passwordnya bakalan hilang ya. Jadi nanti saya kasih passwordnya di deskripsi video ya. Ini saya sudah pernah buat juga tabel user dengan menggunakan username super admin dan passwordnya juga super admin. Kemudian saya isi database-nya ya. Ini kesalahan tadi ya. Kita isi kembali passwordnya untuk admin 123. Sekarang saya login sebagai admin kembali ya. Jadi kalau saya rubah profilnya, seharusnya passwordnya tidak boleh kosong ya, karena tadi kita kirim password yang kosong. Jadi kalau saya save kembali, ini kalau saya refresh, ya ini passwordnya tidak hilang. Jadi tadi ada kesalahan ya. Sekarang kalau kita ganti passwordnya, kita tahu bahwa passwordnya adalah admin 123. Saya akan input password yang salah ya. Kemudian saya input password baru 12345678. Ini juga sama 1 sampai 8. Ini kalau save seharusnya error ya, karena password lamanya salah. Kalau kita masukkan password lama yang betul, kemudian kita ganti dengan password baru 1 sampai 8. Save. Kita login ya. Kita coba lagi kembali login menggunakan password yang lama.
ini otomatis dia akan gagal karena passwordnya sudah berubah, sudah bukan lagi admin 123 tapi 1 sampai 8. Nah ini, jadi loginnya sudah berhasil, si admin sudah bisa ganti profil, kemudian dia juga sudah bisa ganti passwordnya. Ini tadi kesalahannya, nanti tulisan ini yang super admin telah di encrypt ya, nanti saya simpan di deskripsi. Yang berikutnya kita akan perbaiki tampilan dashboard supaya tampilannya lebih menarik ya. Coba ini bisa di close ya. Terlihat di tampilan template-nya ya. Kalian buka index, klik kanan, open in default browser. Ya, kita akan pakai tampilan ini. Ini sales ya. Kita bisa cari di sini Ctrl F sales. Ya ini. Tapi ini tidak bisa kalian copy langsung dari sini ya. Kalian harus copy dari pembungkusnya yang paling atas, yaitu ini class section dashboard. Ini kalian copy, ini bisa di close kembali. Kita buka di app views dashboard index. Ini bisa kita paste, save dan close sidebar, Ctrl B, kemudian refresh. Tapi ini ada beberapa yang tidak kita butuhkan, contohnya ini adalah history ya, kemudian grafik juga tidak kita butuhkan, jadi kita akan hapus tampilan-tampilan yang tidak kita gunakan. Kita scroll sampai di atas, ini kita minimize alias card, ini kita cuma butuh satu ya, karena nanti akan kita copy paste dari atas. Ini report juga di delete, recent cars juga, top selling dihapus, kemudian right side column juga di delete. Ini kalau kita refresh, save dan refresh, ya ini sudah berubah ya. Kemudian ini jangan kita masukkan lagi ke dalam row ya, karena row-nya sudah ada di atas dan kita tidak bagi layar lagi menjadi 2. Jadi ini kalian cut, kalian pasti di row yang pertama ya. Save. Kemudian coba ini kita hapus ya, karena sudah tidak dibutuhkan juga. Ini komentarnya bisa di delete. Ini kalau di refresh ya ini ya, sudah ada tampilannya. Karena kita tidak punya filternya, jadi kita hapus ya. Ini kalian minimize class filter, ini di delete, save. Tapi ini juga dihapus ya, tulisan 12%, karena kita tidak punya datanya ya, makanya kita hapus. Kemudian ini kita tidak perlu membagi menjadi 6, kita bagi menjadi 3, kalau MD3 supaya ada 4 kotak ya. Ini ya, sekarang tinggal kita tulis datanya. Ini saya ganti dulu ya sebagai super admin karena saya mau lihat ikonnya. Jadi kalian buka dulu navigasi untuk melihat ikon-ikonnya ya. Jadi yang pertama kita akan buat data navigasi ya. Ini kita tulis navigasi, kemudian untuk ikonnya bisa di copy dari tabel icon, tabel navigasi. Ini ya, save. Kalau saya refresh, ikonnya juga sudah berubah sesuai dengan ikon di sidebar ya. Tinggal data jumlah navigasi. Kalau kalian buka di database tabel navigasi 1, 2, 3, 4, 5 ya, jadi ada 5 data. Karena kita akan menggunakannya berkali-kali, jadi kita akan buat saja di helper. Lalu buka lagi sidebarnya, menuju helper,
app helper. Ini kalian copy dulu satu kali, satu baris ya. Kemudian kalian scroll ke bawah. Kita akan buat sebuah helper baru untuk menghitung jumlah baris yang ada di database. Function get count. Kemudian ini butuh sebuah parameter ya. Parameternya itu adalah nama tabel yang akan dihitung. Ada berapa banyak data pada tabel tersebut. $db tabel. Kemudian nama tabelnya itu diambil dari parameter yang dikirim. Dengan get dan ambil jumlah datanya ya, get 6 rows. Koma save. Oh, ini bukan tabel ya, table. Save. Kita kembali ke index. Ini bisa kita ganti ya, php tab. Kita panggil helpernya get count. Kemudian parameternya kita kirim nama tabelnya, tabel underscore navigasi. Ini seharusnya 5 ya, 5. Kemudian ini kalian copy. Berikutnya adalah navigasi, kemudian profil ya. Profil kalian copy ikonnya, kita ganti namanya profil. Ini juga tabel profil. Nah, kalau save, kita refresh ya, ini sesuai dengan jumlah profilnya ada 2. Ini kalau kalian mau ganti warnanya, tapi ini masalahnya adalah warna dan background itu dia buat stylenya ya masing-masing. Ini kalau saya copy, kemudian saya cari stylenya di assets, css, style ya, ini ya. Ini dia tulis untuk background dan colornya tiap card itu beda-beda ya. Kalau kalian malas buat background, kita bisa gunakan background punyanya Bootstrap. Tapi kelas ini harus kalian hapus ya, supaya kelasnya tidak aktif. Jadi kalau kalian mau warnanya beda, tinggal kita namakan sini kelasnya adalah text danger misalkan. Kemudian warna backgroundnya bg light. Save dan refresh ya. Ini warnanya berubah jadi merah. Kemudian ada backgroundnya itu light. Ini backgroundnya berubah ya. Kalau kalian tidak yakin, kalau kalian ganti jadi background dark, dia akan warna hitam. Kembalikan ke light. Ini kalian copy, ini hapus lagi ya, supaya kelasnya tidak aktif. Ini kita paste lagi, kita ganti teksnya ya, jadi primary. Refresh ya, warnanya sudah berbeda. Yang terakhir adalah data user. Saya copy lagi, ini jadi user, kemudian tabel user. Ini kita gunakan saja success. Kemudian untuk ikonnya kalian lihat di data navigasi. Kita copy ikonnya dan paste, save, kemudian di refresh. Nah, ini sudah ada datanya sesuai dengan yang jumlah ada data pada database. Tapi nanti ini bisa berubah untuk tampilannya sesuai dengan aplikasi yang kalian buat ya. Kemudian yang terakhir, ini kita close dulu ya. Ini tambahan, biasanya kalau kita buat aplikasi, kalau kerjasama dengan teman, kan kita tidak perlu mengirimkan database-nya. Kita bisa menggunakan seed dan migration. Karena database-nya kita sudah gunakan migration, kita juga bisa menggunakan seed untuk pengisian data pada tabel database yang pernah kita buat ya.
Tapi dulu kita cuma ada satu sheet ya, yaitu config. Kita akan buat semuanya ya, untuk akses, navigasi, profil, dan user. Jadi untuk config seeder, ini kalian bisa file, kemudian save as. Confignya kalian ganti jadi profil. Ini juga ya profil. Kemudian ini config, kalian blok, kalian ubah jadi profil. Kemudian kita lihat database-nya. Kalau profil, ya ini hanya ada satu, yaitu field profil. Kemudian nama profilnya itu adalah super admin ya. Ini bisa di delete. Kemudian kita save. Kita buat saja satu, karena sebagai super admin nanti dia bisa tambahkan admin. Berikutnya adalah seeder user. Jadi untuk profil kalian file lagi, save as. Ini user seeder. Profilnya juga kalian blok. Kita blok semua, ubah jadi user seeder, dan ini harus huruf besar ya. Kemudian untuk user, yang kita lihat fieldnya ya ini ID profil, kemudian username, ini jangan ada spasi ya. Berikutnya adalah password, nama, telepon aktif, password, nama, alt shift bawah, telepon, dan yang terakhir adalah aktif. Kemudian ID profil itu sudah pasti satu ya, karena tabel super admin kalau dibuat ID profilnya akan mulai dari angka 1. Kemudian username-nya adalah super admin. Kalau passwordnya ini kita harus juga encrypt ya, menggunakan password khas. Kemudian apa yang di encrypt, yaitu tulisan super admin. Kemudian metodenya menggunakan password default. Kemudian namanya ini bisa tulis nama kalian ya. Telepon 123 123. Kalau aktif kalian kasih isi nilainya 1 ya. Ini saya lupa satu, yaitu adalah foto. Kita gunakan saja foto yang sudah ada ya, sudah ada di dalam filenya, foto dari si super admin. Nah yang ini ya, ini supaya lebih gampang kita rename ya, namanya jadi superadmin.jpg. Jadi fotonya kita ganti jadi superadmin.jpg. Ini juga logonya ya, logonya ini kalau tidak sama namanya nanti tidak terpanggil ya. Rename logo .png. Ini sudah tidak kita butuhkan, bisa di delete. Kemudian yang berikutnya adalah kita buat navigasi seeder ya. Navigasi kalian bisa file kembali, save as. Ini rubah jadi navigasi, save. Juga kalian blok ya. Kita rubah jadi navigasi, jangan lupa ini huruf besar. Ini navigasi itu ada 1, 2, 3, 4, 5 field ya. Navigasi, URL, icon, urutan. Navigasi, URL, icon, kemudian urutan, dan terakhir itu aktif. Jadi ini bisa di delete. Kemudian karena navigasi ini dia lebih dari 1 ya datanya,
Makanya kita harus buat dia menjadi sebuah array. Kalian buka lagi array baru ya. Jangan lupa koma di sini. Save. Yang pertama navigasinya itu dashboard ya. Kemudian URL-nya juga dashboard. Kalau icon kita lihat di database ya. Dashboard itu BI gear. Urutannya itu 1. Kemudian aktifnya ini aktif. Oh, menggunakan tulisannya. Ya, yes. Ini bisa kita copy ya. Jangan lupa ada koma di sini ya. Copy, kita buat yang kedua. Config ya. Kalian copy lagi ikonnya. Yang diganti adalah icon, kemudian tulisan dashboard. Kita ganti jadi config. Urutannya adalah urutan 2. Berikutnya config navigasi ya. Ini kita ganti ikonnya, urutannya 3. Kemudian ini navigasi, ini N-nya besar. Kemudian yang keempat adalah profil, urutan 4. Ganti icon, tulisannya juga diganti jadi profil. URL-nya P kecil ya. Terakhir adalah user. Untuk navigasinya U-nya besar. Kita lihat ikonnya lagi kembali, BI PayPal. Dan save. Kemudian data ini dia lebih dari 1, makanya dia tidak boleh sama dengan ini ya. Kalau 1 berarti insert. Tapi kalau kita insert data yang banyak, itu bukan insert ya, tapi itu adalah insert batch. Ini untuk mengisi data yang lebih dari 1. Kemudian kita save. Kemudian kita copy lagi dari profil, ini bisa di close ya. File save as. Berikutnya adalah akses header. Ini hanya besarnya. Ini profil kalian blok, kita rubah jadi akses. Ini jangan lupa hanya juga besar ya. Kita lihat apa fieldnya untuk tabel akses, ID profil dan ID navigasi. Profil berikutnya adalah ID navigasi. Kalau ID profil itu sudah pasti 1 ya, karena hanya ada 1 profil yaitu super admin. Kemudian karena ini lebih dari 1, kita buka juga array ya. ID navigasi 1. ID navigasi itu terakhir ada, oh ini harus 5 ya. Ada 5 ID navigasi ya. Jadi ini kita mulai dari 1. Kemudian ID navigasi yang kedua, ketiga, keempat, dan terakhir adalah yang kelima. Dan ini sama seperti navigasi, bukan insert tapi insert batch. Save. Kemudian kalau kalian masih ingat, ini waktu pada saat config ya, kita langsung panggil namanya ya config seeder. Tapi kalau seedernya banyak, sebaiknya ini kita panggil sekaligus. Untuk memanggil secara sekaligus, kita akan load semua seeder di dalam sebuah seeder baru yang akan kita namakan al seeder. Ini al seeder. Ini juga jadi al seeder. Public function run. Kemudian kita akan panggil $this_cal ya, untuk pemanggilan semua seeder yang sudah kita buat. Yang pertama ada config seeder. Config seeder. Kemudian ada 5 ya.
Berikutnya ada profil, user seeder, kemudian navigasi, dan yang terakhir adalah akses. Kemudian di save. Kemudian kita bisa uji coba ya. Ini saya logout dulu. Sekarang data tabelnya ya, user manager bisa saya hapus. Operation drop database. Ini sudah pasti error ya, karena database-nya tidak ada. Jadi misalkan kalian cuma dikasih file ini tanpa database, aplikasi ini bisa dijalankan. Kita tinggal misalkan kalian mau ganti nama database-nya ya, user main. Jangan lupa save. Kita buat database baru, namanya adalah user main. Ini masih error ya, karena belum ada tabelnya di dalam. Kemudian untuk membuat tabel, kalian buka terminal, control backtick. Kita akan jalankan database migrate ya, php spark migrate. Sekarang database-nya sudah berhasil terbentuk untuk tabel-tabelnya, tapi datanya masih kosong. Untuk mengisi data ini kita bisa gunakan seeder. Kalian tidak perlu panggil satu-satu, tinggal kita panggil hal seeder. Untuk menjalankan seeder ini sudah pernah dijelaskan, php spark db.2 seed, kemudian panggil hal seeder. Unknown kolom password, profil, coba tadi profil seeder ya. Profil, oh ini salah ketik ya, di user seeder ini S-nya harusnya 2. Lupa di save. Ini user main config ya, ini kita delete dulu ya. Kita ulangi langkahnya karena tadi ada kesalahan pengetikan ya. Jadi database-nya belum ada. Ini saya clear dulu ya, supaya bersih, clear. Kita buat database baru, yaitu adalah user main. Kemudian untuk pengisian database-nya kita gunakan migrasi, control backtick, php spark migrate. Nah, kita jalankan seedernya php spark db.2 seed all seeder. Ya, seedernya sudah berhasil dijalankan. Ini kalau kita periksa database-nya, datanya sudah terinput. Ini kalau saya refresh, logonya sudah ada, brandnya sudah ada, footernya juga sudah tertulis ya. Kalau saya login, ya semua data-datanya sudah kembali seperti semula ya. Jadi aplikasi ini meskipun database-nya hilang, itu dia masih tetap bisa dijalankan, karena untuk pembuatan database kita menggunakan migration dan seeder. Jadi sekian untuk materi user manager. Terima kasih.